kembali lagi di podcast Senior Soul bersama saya Olivia Zaskia yang akan menemani menit-menit Anda ke depan. Kali ini kita akan bahas tentang keberhasilan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang biasa kita sebut HIMA PAI dalam perekrutan anggota baru. Nah, di sini saya nggak sendiri ya teman-teman, karena di samping saya sudah ada Kak Wita Putri selaku Ketua Himpunan Mahasiswa PAI. Jadi, langsung kita sapa ya teman-teman. Halo Kak Wita Putri, apa kabar? Halo, alhamdulillah saya di sini sehat. Kamu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, sama-sama sehat ya. Oh iya Kak, karena tak kenal maka tak cinta, bolehlah ya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Awita Putri Salsabila. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya semester 5 dari kelas C. Oke. Oh iya Kak, dengar-dengar HIMA PAI tahun ini tuh keren banget. Soalnya anggota yang tahun ini itu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Pasti ada strategi baru atau inovasi yang unik dong. Boleh dong diceritain gimana sih kok bisa lebih banyak daripada tahun sebelumnya gitu. Strategi perekrutan anggota HIMA PAI itu mungkin ya salah satunya dari promosi dan juga dari bantuan kakak-kakak tingkat kita untuk mempromosikan himpunan itu. Ya biasanya kita bisa lewat dari media sosial atau dari salah satu teman kita yang jadi pendamping di Oscar Prodi maupun Oscar Fakultas maupun di Oscar Universitas. Oh, berarti promosinya itu lewat media sosial ya Kak? Ya, media sosial itu sangat berpengaruh sekali. Oke, soalnya kan kadang sekarang emang zamannya digital ya Kak ya. Apa aja itu dibuat tren gitu nanti bisa menarik perhatian. Iya, benar. Tadi ada kata-kata Kak Awita tentang terjun langsung di lapangan. Nah itu tuh bagaimana ya Kak? Ya, mungkin kalau yang terjun langsung itu salah satu dari kita kan biasanya ada Oscar. Oscar kan biasanya minta bantuan dari salah satu himpunan, minta bantuan dari himpunan-himpunan dan BEM. Nah, itu kan biasanya kita dimintai 1 orang atau 2 orang untuk menjadi pendamping. Itu mungkin bisa juga membantu promosi tentang himpunan kita itu sendiri. Oh alah, berarti dari HIMA PAI itu sendiri juga ikut berkolaborasi dengan organisasi lain ya Kak ya? Benar. Bisa disebutkan contohnya dan bisa diceritain gimana Kak? Kalau sejauh ini kita belum pernah yang kolaborasi sama fakultas lain. Cuma kita sama ormawa kita sendiri, yaitu ada salah satu acara yang kita satu ormawa FAI Fakultas Agama Islam itu jadi satu, yaitu acara FAIFest yang lombanya itu ada kaligrafi, dai, debat sama MTQ. Oke. Dipetak. Wow, keren ya Kak ya. Berarti berkolaborasi dalam itu meningkatkan mahasiswa baru di FAI berarti ya Kak ya? Benar sekali. Boleh tahu apa aja sih kegiatan rutin yang dilakukan HIMA PAI? Kalau kegiatan rutin itu sendiri biasanya kita punya kegiatan waktu Maulid Nabi, yaitu hataman, sama kita ada dibaan, itu rutin setiap 1 tahun sekali. Setiap 1 tahun sekali. Ya. Oke, kalau untuk lomba-lomba itu HIMA PAI juga mengadakan hal yang seperti itu? Untuk lomba-lomba iya, kita ada maksudnya untuk yang lomba gabungan proker dari HIMA PAI dari sendiri. prokernya sendiri. Kalau dari proker HIMA PAI sendiri itu kita juga ada lomba storytelling Jawa Timur itu juga. Oh, untuk tingkat apa ini Kak? Untuk tingkat SLTA. Oke, berarti oh iya, dengar-dengar hampir ya ini storytellingnya. Ya, hampir. Itu proker terdekat kita. Insya Allah akan dilaksanakan di bulan Januari. Oke. Oh ya Kak, biar yang penonton atau pemirsa ini bisa maksudnya berkeinginan untuk masuk HIMA PAI, bisa dibocorin nggak kriteria apa sih buat bisa diterima jadi HIMA PAI? Untuk kriteria sendiri itu, yang pertama ya mahasiswa aktif di pendidikan agama Islam. Setelah itu punya minat bakat untuk join di organisasi, karena kalau join organisasi kita disuruh itu sangat berat sekali. Jadi harus minat dari kita sendiri. Bener-bener. Oke. Selanjutnya
Kalau dari Hima PAI, ada nggak kendala semasa perekrutan anggota baru? Maksudnya itu tantangan apa sih yang paling berat lah? Kalau tantangan paling berat di di mahasiswa yang putra maksudnya. Kalau mahasiswi lumayan banyak yang minat. Jadi kita di Hima PAI ini kekurangan anggota mahasiswa karena minatnya sangat sedikit untuk yang mahasiswa itu. Oh. Kebanyakan yang minat mahasiswi. Mungkin apakah ada rencana atau progres ke depannya agar minat mahasiswa itu bisa terasa gitu loh? Yang pasti ada, karena sedikit demi sedikit kita waktu itu juga sempat open recruitment yang batch 2 itu juga alhamdulillah kita ada 2 mahasiswa yang daftar. Oke, alhamdulillah ya. Iya. Tapi kalau yang mahasiswi banyak ya Kak? Kalau mahasiswi banyak, hampir semua anggota Hima PAI itu mahasiswi. Oke. Peran Hima dalam kegiatan sosial masyarakat itu apa aja sih Kak? Maksudnya yang terjun langsung ke kegiatan sosial masyarakat? Untuk kegiatan Hima yang terjun langsung di kegiatan masyarakat itu kita ada yang namanya pengabdian. Ya, pengabdian di Hima PAI itu kita seperti ngajar di TPK-TPK tempat yang ya bukan dikatakan tempat terpencil. Di salah satu tempat yang mungkin bisa bolehlah kita bantu mengajar di situ. Maksudnya kayak kekurangan guru atau gimana Oke. gitu. Kita bisa Pengabdian ya Kak ya? Iya, pengabdian. Oke, Masya Allah sekali ya Kak ya. Dalam organisasi, dalam himpunan organisasi mahasiswa ini, Kakak sebagai ketua pasti nggak gampang kan ya untuk mengatur tim atau anggota. Menurut Kakak, Kak Awita sendiri itu yang paling susah untuk membangun solidaritas itu apa sih Kak? Yang paling susah itu biasanya kalau waktu rapat. Ya, kebanyakan itu kalau waktu rapat. Mungkin kalau acara kita bisa datang semua dan mungkin itu bisa menunjukkan kesulitan kita. Padahal sebelum-sebelumnya rapat itu nggak ada yang datang. Mungkin bisa sampai hanya beberapa orang saja. Tapi pas ada acara itu datang semua. Tapi untuk waktu rapat hanya beberapa orang saja. Oke. Apa ada rencana atau solusi buat mengatasi itu? Pastinya ada. Kita punya rencana itu ingin mengadakan rapat bulanan dan per divisi. Jadi nggak semua anggota Hima itu ikut. Jadi mungkin itu yang buat evaluasi buat kita. Kalau kita mengajak rapat semua itu mungkin keberatan anak-anak. Jadi kita akan evaluasi itu untuk kita mengajak rapat per bulan dan per divisi. Kecuali kalau memang kita mau ada proker terdekat, kita akan rapat untuk seluruh anggota Hima PAI. Oke, berarti caranya itu solusinya ya per divisi dulu ya? Per divisi terlebih dahulu. Oke, soalnya kalau udah per divisi pasti orang itu akan memiliki tanggung jawab lah gitu ya. Benar. Terus selanjutnya Kak Awita ini kan seorang ketua. Ada gak sih pesan untuk anggota kakak yang mungkin kurang aktif atau mungkin masih ragu jika mau datang rapat, itu ada pesan gak Kak? Ada. Intinya kalau kalian sudah punya tanggung jawab, lakukan tanggung jawab itu. Jangan tinggalkan seenaknya. Mungkin kebanyakan anak-anak itu mikir kalau aku lo nggak koor, aku lo nggak terlalu dibutuhkan. Enggak, kalian semua itu dibutuhkan karena kita bekerja sama, bukan bekerja sendirian. Oke. Kalau menurut kakak, kunci dari solidaritas itu apa sih Kak? Kunci dari solidaritas itu pertama ya kenyamanan. Gimana caranya seorang ketua itu harus memberikan kenyamanan untuk anggota-anggotanya. Mungkin kalau misal rapat, kebanyakan kan anak-anak itu nggak datang karena rapat, mungkin karena alasannya malas, terus hujan. Nah dari situ mungkin ketua juga bisa kayak memberikan makanan waktu rapat, jadi kan kayak anak-anak itu tergiur, ada makanan, jadi kita rapat biar dapat makanan gratis. Mungkin itu salah satunya. Berarti kuncinya itu nyaman ya? Iya. Segenting apapun keadaannya, kalau kita nyaman bakal datang ya. Iya, benar. Oke, bisa sambil diminum Kak, kita santai aja ngobrolnya.
Selanjutnya itu apa kalau di Hima itu ada nggak kayak kendala sesama anggota itu kayak berpecah belah gitu Kak? Ada nggak? Sejauh ini alhamdulillah kita belum ada. Jadi untuk mungkin kendala kita tuh ya kalau rapat itu aja. Kalau sampai terpecah belah itu belum ada. Alhamdulillah ya Kak. Berarti kalau gini pasti ditentuin ketuanya yang sukses. Amin. Kak, kalau boleh tahu divisi apa aja sih yang ada di Hima PAI? Kalau di Hima PAI sendiri itu ada 4 divisi. Yang pertama yaitu ada Depdikbud, Depkominfo, Depsosma, sama Depak. Boleh tahu nggak itu tugasnya apa aja? Kalau untuk Depkominfo itu ya mungkin untuk memperluas Hima PAI, maksudnya menunjukkan bahwa ini loh Hima PAI gitu. Depkominfo itu kan untuk apa? Dokumentasi mungkin itu tentang kegiatan Hima PAI atau promosi Hima PAI gitu. Terus kalau untuk Depak itu Departemen Keagamaan yang kegiatannya itu ya termasuk salah satu rutinan kita yang di BAK, kegiatan di Maulid Nabi sama Hataman itu juga salah satu kegiatan dari Departemen Keagamaan. Terus kalau untuk Depsosma, Departemen Sosial Masyarakat itu sendiri itu ya yang pengabdian. Bagaimana kita bisa terjun langsung ke masyarakat sekitar. Kalau Depdikbud itu kegiatan kita tentang lomba storytelling, tentang pendidikan. Jadi gimana kita bisa mempromosikan pendidikan agama Islam di Unibdu ini. Oke, lebih ke akademis ya? Iya, lebih ke akademis. Oke. Kalau dilihat-lihat media sosial dari Hima PAI itu emang cukup aktif ya Kak? Iya. Nah itu biasanya tugas dari divisi apa Kak? Kalau itu tugas dari divisi Depkominfo. Oh, Ya. oke, yang memperkenalkan ya Kak ya? Benar. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Kak Awita. Untuk kedepannya ada harapan-harapan selanjutnya nggak? Yang pasti ada harapan-harapan untuk Hima PAI ke depannya itu mungkin bisa merekrut anggota laki-laki lebih banyak, bisa menumbuhkan kekompakan yang lebih kompak, dan bisa menumbuhkan solidaritas tanpa batas. Oke, amin. Saya doakan semoga sukses ya Kak ya. Amin, amin. Oke, ternyata tak terasa sudah 15 menit berlalu. Gak kerasa ya teman-teman, soalnya perbincangan kali ini sangat seru dan tentunya memotivasi. Semoga kalian semua terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan barusan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Oh iya Kak, sebelumnya LPM itu punya jargon loh ya. Saya contohkan dulu. Kalau saya bilang salam pers mahasiswa, nanti kita jawab bareng-bareng. Genggam dunia dengan sejuta mahakarya. Oke. Oke, siap ya Kak ya? Siap. Salam pers mahasiswa, genggam dunia dengan sejuta mahakarya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.